Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok ini akan menjelaskan atau membahas apa itu transaction processing system, tentang bagaimana cara kerja dan karakteristiknya. Dengan saya Adam Alfadi Ismail dengan kode NIM 12767. Saya Muhammad Rian Firmansyah, kode NIM 13184. Saya Dandi Arya Sutrisna dengan NIM 12768. Saya Ryan Aris Darmawan, kode NIM 12770. Saya Haidaryat Iskandar, kode NIM 13185. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian TPS. Sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System, disingkat TPS, adalah bagian dari sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Contohnya adalah seperti memasukkan pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, pencatatan karyawan, dan pengiriman. Selanjutnya, fungsi TPS. Di sini terdapat 6 fungsi TPS. Yang pertama, membentuk gudang data yang berharga untuk pengambilan keputusan. Kedua, mencatat setiap transaksi yang terjadi. 3, pekerjaan bisa dilakukan dengan cepat. 4, mempercepat proses yang terjadi di dalam suatu perusahaan. 5, menghindari pemborosan dan kesalahan. 8, 6, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu dan meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Oke, saya akan menjelaskan yaitu bagaimana cara kerja TPS atau Transaction Processing System. Oke, jadi cara kerja proses TPS ini yang pertama itu adalah batch processing system dari sebuah transaksi data. Jadi dalam batch processing ini data yang akan diproses akan melakukan yang namanya penumpukan, yaitu sebuah cara untuk data tersebut akan di hold atau ditahan agar data tersebut bisa sepenuhnya ditransaksi. Jadi dalam sebuah sistem transaksi itu seperti misalnya GoPay, Dana dan semacamnya, itu biasanya akan dimintai waktu untuk melakukan transaksi itu dalam jangka waktu tertentu, karena biasanya dalam sebuah transaksi itu kita tidak mungkin yang namanya melakukan yang namanya langsung processing transaksi, karena biasanya itu karena dihalangi oleh beberapa faktor seperti misalnya waktu dan juga biasanya uang dari orang tersebut kekurangan atau semacamnya. Dan hal ini juga dilakukan agar sebuah sistem transaksi itu berjalan dengan benar dan mencegahnya terjadinya kejahatan secara online, yakni penipuan terhadap penjualan online yang biasanya berurusan dengan keuangan. Dan proses yang kedua itu adalah pemrosesan secara real time. Jadi ketika data dari transaksi tersebut sudah dilakukan yang namanya transaksi, maka hasil transaksi tersebut akan langsung dilakukan pembukuan atau pencatatan data yang sudah dilakukan terakhir kali. Jadi data tersebut akan dilakukan refresh atau pembaharuan agar pengguna bisa melihat data yang terakhir itu apa yang telah dilakukan transaksi sejak saat itu. Oke, manfaat dan kegunaan TPS dalam dunia nyata ya. TPS berguna untuk memproses data dalam jumlah yang besar. Contoh penerapannya, TPS bisa berupa inventaris bisnis, transaksi pembelian, pembayaran gaji karyawan, dan transaksi lainnya. Selain gajian, ada banyak hal lainnya yang bisa digunakan dari proses sistem ini, proses TPS. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan TPS ini, baik di bidang swasta maupun di bidang negeri. Salah satu yang sudah menggunakan sistem informasi ini adalah kantor pemerintahan di wilayah Pemprov Jawa Timur. Yang terakhir adalah karakteristik TPS atau Transaction Processing System.
Yang pertama, jumlah data yang diproses sangat besar. Yang kedua, sumber data utamanya internal dan keluaran terutama dimaksudkan untuk pihak internal, meskipun bisa juga diperuntukkan bagi mitra kerja. Yang ketiga, pemrosesan informasi dilakukan secara teratur, baik itu harian, mingguan, dan sebagainya. Yang keempat, kapasitas penyimpanan atau basis data besar. Yang kelima, umumnya memantau dan mengumpulkan data masa lalu. Yang keenam, kecepatan pemrosesan yang diperlukan tinggi karena volume yang besar. Yang ketujuh, masukan dan keluaran terstruktur mengingat data yang diproses cukup stabil. Data diformat dalam suatu standar. 8. Komputasi tidak rumit menggunakan matematika sederhana atau operasi statistik. Yang terakhir, pemrosesan terhadap permintaan merupakan suatu keharusan. Pemakai dapat melakukan permintaan terhadap basis data. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kesalahan dalam penyampaian dan pembahasan presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau ditanyakan dari